Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purwanti. Saya dari Pendidikan Jasmani kelas 2C, NPM 1921911083. Di sini saya akan memaparkan mengenai keterampilan gerak. Yang pertama, pengertian keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu tugas gerak secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Nah, keterampilan gerak ini pada setiap orang pasti berbeda-beda, dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor tingkatan usia dan juga faktor pengalaman gerak tertentu. Nah, pada dasarnya keterampilan gerak itu diperlukan dalam banyak hal, misalkan gerak berjalan. Gerak berjalan ini merupakan keterampilan yang bersifat perkembangan, sehingga semua siswa sudah biasa menguasainya sebagai akibat kesiapan bersifat maturase dan kondisi lingkungan yang mendorong perkembangan mereka. Keterampilan gerak ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya ada klasifikasi keterampilan gerak. Pengklasifikasian gerak bisa dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak. Keterampilan gerak bisa dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaan gerak. Nah, kecermatan pelaksanaan gerak ini bisa ditentukan antara lain oleh jenis otot-otot besar dan ada yang melibatkan otot-otot halus. Nah, berdasarkan kecermatan gerak atau jenis otot-otot yang terlibat, keterampilan gerak bisa dikategorikan lagi menjadi dua bagian, yaitu gross motor skill atau keterampilan gerak kasar, dan juga fine motor skill atau keterampilan gerak halus. Lalu yang kedua, klasifikasi berdasarkan titik awal. Ini juga dibagi ke beberapa bagian lagi. Yang pertama, keterampilan gerak discrete atau discrete motor skill. Yang kedua, keterampilan gerak serial atau serial motor skill. Yang ketiga, keterampilan gerak continue atau continuous motor skill. Klasifikasi yang ketiga adalah berdasarkan stabilitas lingkungan. Ini juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, keterampilan gerak tertutup atau closed skill. Yang kedua, keterampilan gerak terbuka atau open skill. Untuk bahasan yang selanjutnya adalah unsur-unsur kemampuan gerak yang membentuk keterampilan gerak. Yang pertama, ada unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan sarana utama untuk melakukan gerakan. Kondisi yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien. Nah, macam-macam kemampuan fisik ini dibagi lagi ke beberapa bagian. Yang pertama, kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi ini berperan dalam gerakan, di mana respon gerak harus dilakukan sesegera mungkin setelah ada stimulus, misalnya start dalam lari cepat. Yang kedua, kekuatan. Kekuatan ini sangat diperlukan dalam melakukan gerakan-gerakan yang memerlukan gaya fisik yang sangat besar. Dalam berbagai macam gerakan olahraga, banyak yang memerlukan gaya fisik yang besar untuk melakukannya dengan baik. Lalu yang ketiga, ada tahanan. Ketahanan fisik ini sangat berperan dalam melakukan gerakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam kegiatan olahraga, banyak juga gerakan yang harus dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, sepak bola yang harus bertahan selama 2 kali 45 menit. Lalu yang keempat, kecepatan. Kecepatan gerak ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan tugas gerak yang harus diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Lalu yang kelima, fleksibilitas. Fleksibilitas sangat diperlukan dalam menyelesaikan tugas gerak, di mana gerakan-gerakannya memerlukan keleluasaan gerak persendian atau perlu pemaksaan gerak persendian. Gerakan-gerakan di dalam olahraga yang memerlukan fleksibilitas adalah gimnastik, judo, dan juga gulat. Lalu yang terakhir, ketajaman indera. Ketajaman indera kinestetik yang merupakan fungsi untuk merasakan posisi dan gerak tubuh sangat diperlukan dalam melakukan gerakan-gerakan yang mementingkan kebenaran bentuk gerakan, misalnya loncat indah. Lalu unsur yang kedua adalah unsur kemampuan mental. Mental adalah pikiran. Jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir dan kemampuan untuk membuat imajinasi. Kemampuan mental juga berpengaruh terhadap kemungkinan terciptanya gerakan yang efisien. Sebagai contohnya,
Kemampuan yang diperlukan untuk mendukung terciptanya gerak adalah kemampuan memahami gerakan yang dilakukan. Nah, pemahaman mengenai keterampilan yang akan dilakukan diperlukan agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan memahami keterampilan yang harus dilakukan, maka otak bisa memberikan komando gerak sesuai dengan yang diinginkan kepada sistem penggerak tubuh. Lalu yang kedua, kecepatan memahami stimulus. Kecepatan memahami stimulus dan kecepatan membuat keputusan sangat erat hubungannya. Kedua macam kemampuan ini penting kaitannya dengan pemberian respon terhadap stimulus yang diterima. Apabila stimulus cepat dipahami, kemudian keputusan cepat dibuat, maka responnya juga bisa dengan cepat diberikan. Lalu yang ketiga, kecepatan membuat keputusan, kemampuan memahami hubungan spasial. Yang kelima, kemampuan menilai objek yang bergerak, kemampuan menilai irama, kemampuan mengingat gerakan lampau, kemampuan memahami mekanika gerakan, kemampuan berkonsentrasi. Kemampuan berkonsentrasi sangat penting dalam pelaksanaan keterampilan yang memerlukan keseriusan, kecermatan, dan pengarahan seluruh daya yang dimiliki. Lalu unsur yang selanjutnya yaitu unsur kemampuan emosional. Kemampuan dan kondisi emosional ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan gerakan yang efisien. Kemampuan emosional ini dibagi lagi ke beberapa bagian, yaitu kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Lalu tidak ada gangguan emosional. Gangguan emosional ini misalnya ketegangan emosi, kemarahan, kesedihan. Ini erat kaitannya dengan penampilan gerak. Kondisi gerak bisa terganggu karena adanya gangguan emosi. Yang ketiga, merasa perlu dan ingin mempelajari atau melakukan gerak. Yang keempat, memiliki sikap positif terhadap prestasi gerak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.